video pembelajaran jarak jauh kelas 6 STIT Sabilul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Tonton dan pahami video pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Tema 5, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia, kelas 6 SDIT Sabilul Huda. Menulis riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya seperti formulir. Penulisan seperti ini lebih sering disebut daftar riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Tujuan dibuatnya riwayat hidup untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Berikut ini adalah contoh menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Silahkan dipahami. Hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup. Identitas diri, meliputi nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Riwayat pendidikan, merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Kemudian, prestasi, meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dulu hingga sekarang. Keterampilan atau kemahiran, berisi daftar keterampilan yang dimiliki, seperti keterampilan bahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Membuat peta pikiran tentang data diri. Ada identitas diri, pengalaman, keterampilan, prestasi, dan riwayat pendidikan. Nah, itu adalah data diri. Menulis daftar riwayat hidup. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya, karena kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, dalam riwayat hidupmu, kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Kamu dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang pernah diraih selama sekolah, data orang tuamu, ataupun keterampilan yang dimiliki. Kita sudah belajar tentang petunjuk pengisian dari daftar riwayat hidup. Sekarang, kita dapat membuat daftar riwayat hidup dengan benar. Kita dapat membuat daftar riwayat hidup seperti contoh di samping. Ayo, buatlah daftar riwayat hidupmu sesuai petunjuk di bukumu. Menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup
harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Perhatikan contoh berikut. Riwayat hidupku. Saya Beni Maulana. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Melati Indah, Blok D4 nomor 7, Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Itulah riwayat hidupku. Nah, itu adalah contoh riwayat hidup dalam bentuk narasi. Ayo, ceritakan riwayat hidupmu secara lisan kepada gurumu. Menceritakan riwayat hidup. Ayo, ingat kembali informasi yang umumnya ditulis dalam riwayat hidup, yaitu 1. Data diri, 2. Riwayat pendidikan, 3. Riwayat pekerjaan, 4. Pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, 5. Keterampilan atau kemahiran, 6. Prestasi yang pernah diraih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah materi pembelajaran jarak jauh tentang muatan bahasa Indonesia hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.